Hai, video ini saya khususkan buat Anda yang mau terjun di dunia pasar saham dan masih bingung tentang apa itu saham. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu saham menggunakan ilustrasi yang sangat sederhana supaya bisa dimengerti oleh teman-teman pemula. So, let's check it out. Suatu ketika ada dua orang, sebut saja si A dan si B, ingin mempunyai bisnis sendiri, dan mereka memutuskan untuk membuat sebuah warung kopi. Modal yang diperlukan untuk membuat warung kopi mulai dari tempat, peralatan, gelas, sendok, dan lain-lain adalah 100 juta. Dan mereka sepakat untuk membagi rata, sehingga si A menyetorkan uang sebesar 50 juta, dan begitu pula juga si B yang menyetorkan uang sebesar 50 juta. Jadi secara kepemilikan bisnis warung kopi, si A mempunyai 50% dan si B juga sama, yaitu 50%. Oke, saya akan coba bahas tentang apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, dengan membeli saham, maka Anda memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Kita kembali ke cerita awal. Jika saham adalah bukti kepemilikan, maka si A memiliki saham sebesar 50% dengan jumlah 50 juta. Begitu pula dengan si B yang memiliki saham 50% dengan jumlah uang 50 juta. Mudah dimengerti kan? Oke, saya akan lanjutkan. Ternyata dalam waktu 1 tahun, bisnis warung kopinya berkembang dan menghasilkan laba yang sangat besar. Laba yang dihasilkan adalah 50 juta. Karena pemilik bisnis warung kopi hanya 2 orang, maka mereka berunding melakukan rapat dan disepakati bahwa laba dibagi rata. So, si A mendapatkan laba sebesar 25 juta dan si B juga sama, yaitu 25 juta. Nah, laba dari kegiatan usaha disebut juga dengan dividen. Jadi, pengertian dividen adalah laba perusahaan yang besarannya ditetapkan dalam rapat pemegang saham, yang nantinya akan dibagikan ke seluruh pemegang saham. Biasanya, dividen itu dibagikan bisa 1 atau 2 kali dalam setahun. Tapi ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen dengan alasan tertentu. Kita kembali ke cerita semula. Setelah bisnis warung kopi berjalan selama 5 tahun, kemudian si A ingin menjual sahamnya ke orang lain. Sebut saja di sini calon pembelinya adalah si C. Si A menjelaskan kepada si C bahwa bisnis warung kopinya ini mempunyai prospek yang sangat bagus di masa depan. Dan akhirnya si A berhasil menjual sahamnya dengan harga 100 juta. Jadi dengan modal awal 50 juta terjual 100 juta. Maka si A mendapatkan untung sebesar 50 juta. Nah, selisih keuntungan harga jual dengan harga beli disebut juga dengan capital gain. So, si A mendapatkan capital gain sebesar 50 juta atau secara persentase keuntungan sebesar 100%. Begitupun sebaliknya, jika si A menjual saham kepada si C dengan harga misalnya 25 juta, padahal modal awal yang dikeluarkan si A adalah 50 juta, maka si A mengalami yang namanya kerugian. Nah, selisih kerugian antara harga jual dan harga beli disebut juga dengan capital loss. Gimana? Sudah mulai paham kan apa itu saham? Jadi, dengan membeli saham sama saja dengan membeli kepemilikan suatu perusahaan. Semisal Anda membeli 1 lembar saham Unilever, itu berarti Anda mempunyai kepemilikan perusahaan Unilever sebesar 0,000 sekian persen. Apabila perusahaan mempunyai laba dan membagikan dividen, maka Anda tetap berhak mendapatkan dividen sesuai dengan porsi kepemilikan. Enak bukan? Pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana dong caranya untuk membeli saham Unilever? Apa harus langsung datang ke perusahaan Unilever?
Oke, saya akan bantu jawab ya. Jadi membeli saham tidak bisa langsung ke perusahaannya. Beli saham harus lewat perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah tempat untuk menjual dan membeli saham. Ada banyak perusahaan sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ada Indo Premier, ada BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada Mirai Aset, ada MNC, ada Stockbit, dan masih banyak lagi. Untuk membeli saham, Anda harus download dulu aplikasi sekuritasnya. Kemudian setelah itu, Anda harus mengisi data diri dan juga mengirimkan dokumen seperti foto KTP. Pokoknya, ikutin saja petunjuk dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan sekuritas. Prosesnya sangat cepat kok, maksimal hanya 2 hari kerja, selama persyaratannya sudah terpenuhi semua. Dan Anda akan mendapatkan sebuah RDN, yaitu rekening dana nasabah. So, rekening inilah yang dibuat untuk jual dan beli saham. Ketika RDN sudah ada, berarti kita siap untuk membeli saham. Ada sekitar 800 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa Anda pilih. Tapi saran saya, buat Anda yang masih pemula, belilah saham-saham yang produknya Anda kenal. Misalnya, Sido Muncul, produk jamu herbal yang praktis dan produknya pernah Anda pakai. Nah, semisal Anda ingin membeli saham Sido Muncul, saat ini harga saham Sido Muncul itu adalah Rp735 per lembarnya. Tetapi ada aturan untuk membeli sebuah saham, yaitu minimal pembelian adalah 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. So, kalau Anda membeli 1 lot saham Sido Muncul, maka Anda harus menyiapkan uang kira-kira sebesar Rp73.500. Sangat murah bukan? Dan kalau Anda membeli 1 lot saham Sido Muncul, maka Anda secara sah ikut memiliki perusahaan tersebut. Mantap kan? Dan saya infokan bahwa jual beli saham di Bursa Efek itu sangatlah aman. Mulai dari sekuritasnya, perusahaannya, semua diawasi dan diatur oleh OJK. So, tunggu apa lagi? Sebaiknya ambil langkah kecil dan mulai dari sekarang. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan informasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang pemula. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan ragu klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.